Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait penginputan renja pada aplikasi SIPD, di mana akan ada beberapa tahapan yang akan kita lewati untuk dapat menyelesaikan tahapan RKPD yang saat ini sedang berlangsung. Yaitu yang pertama, pengecekan dan pemutakhiran kembali username dan password masing-masing pegawai pada SKPD terkait menggunakan akun Eselon 2. Yang kedua, menginput kegiatan dan sub kegiatan menggunakan Eselon 3 masing-masing SKPD. Dan yang terakhir yaitu penginputan indikator hasil kegiatan dan keluaran kegiatan masing-masing SKPD menggunakan akun Eselon 2. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pengecekan dan pemutakhiran kembali username dan password masing-masing pegawai pada SKPD terkait menggunakan akun Eselon 2. Baik, yang pertama adalah kita memilih pilihan sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian kita akan memilih perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kita memilih kembali perencanaan pembangunan daerah. Setelah masuk ke menu tampilan login pada aplikasi SIPD, di sini terdapat box username dan password. Username di sini kita akan menggunakan akun Eselon 2 kita, di mana username yang dimaksud adalah NIP pegawai kepala badan atau kepala dinas masing-masing SKPD. Dan passwordnya itu default, yaitu Kaltara Prof. Setelah kita isi username dan passwordnya, maka login. Jika muncul pilihan seperti ini, maka kembali saja seperti awal, yaitu memilih menu yang ada sesuai urutannya, yaitu perencanaan pembangunan daerah lagi, kemudian pilih perencanaan pembangunan daerah kembali dan login. Setelah masuk ke tahap selanjutnya, kita memilih tahun anggaran 2022, kemudian pilih menu RKPD. Setelah masuk ke tampilan dashboard utama menu aplikasi SIPD, kebetulan kepala badan kami juga menjabat sebagai PLT dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pilih saja dinas mana yang akan kita input renjanya, yaitu dengan klik tombol pintu, maka akan muncul tampilan dashboard RKPD, di mana di sini terdapat waktu pelaksanaan dan atau bisa disebut saja waktu sisa pelaksanaan RKPD, dan di sini ada menu tombol SKPD yang saat ini kita akan melakukan penginputan, dan di sini ada informasi jadwal perencanaan. Di sini disebutkan tahapan RKPD dan entry data berlangsung dan berakhir tanggal 27 Mei 2021. Perlu diperhatikan, Bapak Ibu dapat melakukan penginputan RKPD ini sebelum waktu berakhir. Kemudian untuk melakukan pengecekan username dan password masing-masing pegawai SKPD, pilih menu garis 3 ini dan masuk ke menu pengaturan, user, dan pilih menu SKPD. Dan jika ada beberapa SKPD yang masih mengalami kekosongan data, bisa segera dapat melapor kepada Bapeda dan Litbang untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Di sini pada menu ini kita akan melihat status, yaitu aktif. Dan jika semisal Bapak Ibu sudah tidak aktif lagi pada SKPD terkait, bisa dapat melakukan penguncian user dengan cara memilih garis 3 ini dan pilih kunci user. Maka username tersebut tidak akan dapat digunakan lagi untuk penginputan renja maupun penganggaran nanti. Dan jika ternyata akun itu masih aktif, maka tinggal buka saja akunnya. Dan untuk menambah user yang baru, semisal CPNS atau pegawai yang baru dipindahkan, maka dapat menggunakan tombol tambah user dan masukkan NIP yang dimaksud, nama, dan pilih jabatan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Setelah semua dicek, maka kita akan masuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu penginputan kegiatan dan sub kegiatan menggunakan akun Eselon 3 masing-masing SKPD. Baik, kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penginputan kegiatan dan sub kegiatan menggunakan akun Eselon 3 masing-masing SKPD.
yang perlu menjadi catatan adalah Bapak Ibu harus mengingat urutan masuk sebelum masuk ke menu login SIPD. Pertama, sistem informasi pembangunan daerah, lalu pilih perencanaan pembangunan daerah, dan pilih perencanaan pembangunan daerah kembali. Lalu masuk ke menu utama login SIPD. Di sini kita akan mengisi username dan password dari eselon 3 masing-masing SKPD. Kita akan mengambil contoh, salah satunya yaitu username Kabid dari Bapeda dan Litbang, lalu login. Tetap sama seperti pada sebelumnya, yaitu kita akan memilih tahun anggaran 2022, kemudian pilih menu RKPD, dan masuk ke menu utama dashboard RKPD. Lalu pilih garis 3 ini kembali dan masuk ke menu Renja. Lalu akan muncul tampilan menu penginputan Renja, di mana di sini terlihat pagu validasi dan rincian. Pagu validasi ini berasal dari pagu yang akan kita input, dan rincian ini akan terisi ketika kita melakukan tahapan penganggaran. Lalu, untuk dapat melakukan penginputan kegiatan, maka pilih kotak kegiatan ini untuk menambah, di mana akan muncul form kegiatan atau sub kegiatan. Yaitu yang pertama, pilih sub unit terlebih dahulu, di mana di sini kebetulan kami akan memilih Bapeda Litbang. Jika kegiatan Bapak Ibu masuk ke dalam salah satu prioritas pembangunan, maka tinggal pilih prioritas pembangunan, di mana pada Provinsi Kalimantan Utara terdapat 10 prioritas pembangunan. Jika kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan salah satu prioritas pembangunan ini, maka tinggal pilih. Jika tidak, dilewati saja. Lalu pilih sub kegiatan yang akan kita input. Kita ambil contoh, salah satu sampel yaitu penyediaan jasa surat menyurat. Lalu pilih bidang urusan. Label tag sub kegiatan bisa dilewati terlebih dahulu. Lalu pilih sumber dana. Kita ambil contoh 1. Jika sumber dana Bapak Ibu lebih dari 1, maka bisa menggunakan fitur tambah untuk dapat memilih sumber dana yang lainnya. Lalu kita menginput lokasi. Untuk detailnya kita bisa klik tanda plus pada kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Tinggal dipilih saja sesuai yang ada pada aplikasi. Lalu waktu pelaksanaan kita wajib input. Semisal saja. Di sini ada menu anggaran sub kegiatan, di mana pagu kegiatan Bapak Ibu dapat diinput pada box ini. Misal saja kita input kegiatannya pagunya sekitar sekian. Lalu anggaran N+1 ini dapat diisi ini hanya menjadi contoh saja, dapat disesuaikan dengan SKPD masing-masing. Lalu indikator kekurang sub kegiatannya dapat kita isi menggunakan tanda plus ini kembali, lalu pilih semisal saja. Lalu isi targetnya dan satuan. Lalu klik simpan. Jika Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, lalu mengklik simpan, dan muncul pemberitahuan bahwa kegiatan Bapak Ibu sudah ada dan mohon cek arsip kembali, itu tidak apa. Bapak Ibu cukup klik simpan kembali, dan jika sudah klik simpan, maka tinggal di refresh saja. Dan kegiatan tersebut sebenarnya sudah masuk, hanya saja kemungkinan dari aplikasinya mungkin sedikit bermasalah. Lalu untuk mengecek kembali, pilih menu garis 3 ini, lalu klik detail sub kegiatan. Di sini terdapat data-data yang telah Bapak Ibu input sebelumnya, dan di sini kita lihat ada beberapa yang masih kosong, seperti indikator program, target kinerja, kelompok sasaran, prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi, indikator kurang kegiatan, indikator hasil kegiatan, dan lain-lain.
dimana kita akan mengisinya pada tahapan yang lain. Untuk sampai tahapan ini kita hanya mengisi sampai output sub kegiatan. Jika output sub kegiatan Bapak Ibu masih belum muncul, dapat dilakukan penginputan kembali menggunakan cara yang sama sebelumnya, yaitu klik garis 3 ini dan masuk ke menu ubah sub kegiatan untuk dapat mengedit kegiatan atau sub kegiatan yang Bapak Ibu telah input sebelumnya. Jika sudah, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penginputan indikator keluaran kegiatan dan penginputan indikator hasil kegiatan menggunakan akun eselon 2 masing-masing SKPD. Setelah kita login kembali menggunakan akun eselon 2, maka tahap selanjutnya harus kita lakukan yaitu mengklik garis 3 yang ada pada dashboard ini, lalu pilih menu Renja, dan akan masuk ke tampilan data perangkat daerah. Kita pilih perangkat daerah yang kita maksud. Di sini muncul total sub kegiatan yang sudah Bapak Ibu input dan sub kegiatan yang terbuka, dan dari terbuka ini maksudnya kegiatan yang masih bisa Bapak Ibu melakukan pengeditan ulang dan pagu validasi yang sudah Bapak Ibu input. Lalu masuk ke menu kegiatan. Dan jika kita ingin menginput indikator kegiatan, maka kita dapat melakukan pada menu aplikasi ini. Lalu tahapan yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu penginputan indikator kegiatan. Ini terdapat data sub kegiatan yang Bapak Ibu telah input sebelumnya. Juga ada data kegiatannya, program, dan urusannya. Untuk dapat melakukan penginputan indikatornya, kita tinggal pilih menu yang ada pada kegiatan tersebut di sebelah kanan pojok. Klik. Di sini akan muncul data sub kegiatan yang telah Bapak Ibu input sebelumnya, dan kita tinggal mengisi yang belum terisi. Seperti indikator program ini, kita akan dapat mengisinya setelah RPJMD telah selesai diinput. Lalu kelompok sasaran kegiatan ini kelompok penerima manfaat dari kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan. Dan lalu jika kegiatan tersebut berkaitan dengan salah satu prioritas pembangunan nasional, maka Bapak Ibu tinggal pilih sesuai RKP nasional. Lalu Bapak Ibu dapat menginput indikator keluaran kegiatan dan indikator hasil kegiatan. Dalam kasus ini kita dapat menyamakan saja indikator keluaran kegiatan dan hasil kegiatan Bapak Ibu menjadi satu. Caranya masih sama, klik saja tolak ukurnya apa, targetnya berapa, dan satuannya apa. Dan yang di bawah disamakan saja dengan yang di atas. Jika sudah, tinggal klik simpan. Perbedaan antara akun eselon 2 dan eselon 3 pada penginputan Renja ini, yaitu di mana akun eselon 3 dapat menambah kegiatan baru dan akun eselon 2 hanya dapat mengedit indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal logout aplikasinya dan dapat melanjutkan pekerjaan yang lain. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.